gereja kita akan merayakan ulang tahun yang ke-30. Segera mendaftarkan diri. Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara semua. Haleluya, shalom. Puji nama Tuhan. Yang merasa bersyukur atas kebaikan Tuhan sepanjang hari ini boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan merayakan bersama-sama kebaikan Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Yang setuju dengan saya, mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri bersama. Mari kita sama-sama bangkit berdiri dan kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur karena anugerah-Mu, Engkau memanggil dan memilih setiap kami. Engkau menganugerahkan kepada kami sukacita, damai sejahtera, anugerah yang terbesar, keselamatan yang Engkau berikan kepada kami. Dan saat ini Tuhan, tanda bukti kami bahwa kami ini milik kepunyaan Tuhan. Engkau melihat setiap umat-Mu yang mengasihi-Mu. Engkau melihat setiap kedalaman hati kami yang merindukan-Mu ya Tuhan. Bapa, kami berdoa, Engkau yang melawat setiap kami sore ini. Engkau yang hadir di tengah kami. Engkau yang menjamah dan memberikan kepada kami harapan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Kami siap memuji Engkau, kami siap meninggikan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan terbaik buat Tuhan kita Bapak Ibu, haleluya. Mari sama-sama kita memuji Dia. Mari tepuk tangan Bapak Ibu. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan
percaya beri sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara boleh duduk kembali. Mari kita mau lebih lagi ada dalam hadiratnya. Amin. Bapak Ibu, siapkan hati kita. Siapkan hidup kita. Beri yang terbaik buat Dia. Dengan iman Bapak Ibu, yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongmu, selalu menjagamu, sehelai di rambutmu tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongmu, selalu menjagamu. Dia mengenyangkanmu dan peliharamu seumur hidup. Mari kembali dari awal, Bapak Ibu. Kita naikkan pujian ini dengan segenap hati. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongmu, selalu menjagamu, sehelai di rambutmu tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongmu, selalu menjagamu. Dia mengenyangkanmu dan peliharamu seumur hidupmu. Mari angkat tanganmu saudara.
Katakan dengan percaya, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari Bapak Ibu lebih lagi katakan dengan percaya, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Oh, kami percaya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari yang percaya akan kuasa Tuhan, mari yang percaya bahwa Tuhan sanggup memelihara hidup kita, Dia sanggup menolong kita. Sembah Dia, tinggikan Dia. Oh, Rabba Syakara Labo, dalam Masikia, dalam Syakara Labo, ya dalam Masikia, Labo. Haleluya. Haleluya.
Tuhan, kalau Engkau pernah tolong kami di masa lalu kami, Engkau pernah tolong kami dan Engkau memberikan mujizat bagi kami. Hari ini kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sama, Allah yang kami sembah. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat-mujizat yang ajaib dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur, Engkau masih sanggup menolong kami hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak Bapak Ibu, mari kita berbahasa roh bersama, meyakini akan kuasa Tuhan. Oh Rabba Syakara Lama Sikara Lama Hingga Syakara Lama ya Lama. Mari Bapak Ibu mengalir, masuk lebih lagi dalam hadiratnya, tenggelamkan dalam hadiratnya, dan melihat kuasa yang terjadi. Oh Rabba Syakara Lama Hingga Syakara Lama ya Lama ya Lama Syakara Lama Sikara Lama Hingga Syakara kita mau sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu. Mari angkat kedua tangan kita. Mari arahkan mata roh hati kita kepada Tuhan. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mari lebih lagi katakan, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mari lebih lagi katakan, haleluya.
Yesus, aku mencintai Engkau selama-lamanya. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Mengasihi Engkau Tuhan. Ya reba kasih ini reba. Reba kasih dalam. Malam hari ini Tuhan, dengar seruan dari orang-orang yang mengasihi Engkau. Hadir kembali di tempat ini, hadir kembali di gerejamu. Hadir kembali di setiap hidup kami dan membasahi setiap tanah yang kering. Sebab yang Tuhan lihat tidak sama dengan yang manusia lihat. Manusia lihat apa yang di depan mata. Tapi Tuhan itu lihat jauh ke dalam hati. Dan Tuhan itu tahu persis apa yang ada di dalam hati kami. Itu sebabnya malam ini kami berdoa, basahi kembali Tuhan hati kami dengan Roh Kudus. Basahi kembali dengan Roh Kudus. Saudara yang perlu Roh Kudus basahi kembali hati saudara, mulai angkat tangan. Katakan, Tuhan basahi kembali, basahi kembali. Basahi kembali hidupku Tuhan. Basahi kembali Tuhan. Basahi aku Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus. Katakan, pulihkan aku Tuhan. Pulihkanku. Katakan, mengalir Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mari buka hati lebih lebar buat Tuhan. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus. Katakan, di hidupku, di hidupku, pulihkanku, pulihkanku. Katakan, pulihkan aku Tuhan. Pulihkanku. Kau janji kalau kami minta roti Tuhan tidak akan kasih batu. Kalau kami minta ikan Tuhan tidak akan kasih ular. Kalau kami minta Roh Kudus, Tuhan janji Tuhan akan memberikannya kepada kami. Kami pegang janji-Mu Tuhan, bahwa hari-hari ini kalau kami minta Tuhan kembali melawat gereja-Mu, maka yang diberikan kepada Tuhan kembali buat gereja ini adalah Roh Kudus yang sedang melawat kami. Roh Tuhan yang melawat kami, yang membangkitkan kami kembali, yang membebaskan, yang melepaskan setiap rantai, yang memulihkan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya malam ini kami akan dapat sesuatu yang dari Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang siap terima firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin, amin. Silakan sudah duduk kembali. Haleluya. Hari ini saya ingin bagikan sebuah firman Tuhan, yaitu tentang kekuatan janji. Sebuah pertanyaan, apakah saudara pernah enggak saudara mengalami di mana orang tua kita dulu waktu kita kecil atau kapan hari yang lalu tuh janji sesuatu hal kepada kita. Pernah enggak? Dia janji apa gitu? Ada yang janji dulu kecil dibeliin sepeda. Saya ingat waktu kemarin saya pergi, saya lagi berdua dengan suami saya, kita ngomong-ngomong begitu. Dan saya bilang, saya ingat papa saya dulu kecil bilang sama saya janji, mau beliin saya jam tangan gitu. Buat anak kecil itu jam tangan berharga banget. Lalu dia bilang gini, oh paling jam tangan itu kan yang kayak zaman kita kecil dulu robot-robotan atau apa. Oh enggak, maaf ya saya bilang gitu. Papa saya beliin saya anak kelas 2 SD itu, saya lupa kelas 1 atau kelas 2 SD, jam tangan yang mereknya Alba. Jadi anak kecil dikasih jam tangan yang bagus.
Begitu papa saya janji, kapan janjinya akan digenapi? Nanti selesai rapotan, saya akan dikasih, kalau nilai saya dia kasih standar tertentu. Rapotan belum, tes belum, ulangan aja belum. Tapi ketika papa saya janji, besoknya satu kelas sudah tahu bahwa Tanti akan dibeliin jam tangan sama papanya. Karena papanya sudah janji. Saudara pasti ingat dulu orang tua kita tuh pernah janjiin kita sesuatu. Apa gitu, masing-masing pernah dijanjiin sesuatu yang berbeda-beda. Pertanyaan saya, apa perasaan saudara waktu saudara dengar janji itu? Nah, apa rasanya? Belum datang loh. Ini jam tangan belum datang. Tapi berita tentang kehebatan jam tangan yang akan diberikan ini. Saya nggak tahu juga jam tangan itu mau diberikan yang model kayak apa, saya nggak tahu. Tapi beritanya itu sudah sampai kemana-mana. Sudah luar biasa, sudah seneng gitu. Itu namanya anak-anak. Nah, tahukah saudara bahwa Tuhan tidak pernah tertarik dengan keluhan kita. Ketika kita mulai berdoa dan di dalam doa kita ini kita mulai curhat kepada Tuhan, kita mengatakan keluhan-keluhan kita menceritakan pada Tuhan tentang apa yang kita rasakan. Itu bukan salah. Tapi pernahkah saudara kalau lihat kembali bahwa ternyata itu tidak efektif. Sama sekali tidak, istilahnya gitu kayak gak manjur gitu saudara ya doanya tuh. Nah, apa yang menggerakkan surga dan para malaikat Tuhan itu adalah firman Tuhan. Ketika kita mulai mengingatkan Tuhan kepada janjinya, saat itulah malaikat itu akan mulai aktif dan mengerjakan sesuai dengan firman, bukan keluhan. Surga tidak digerakkan oleh kebutuhan saudara. Surga tidak digerakkan oleh keluhan saudara. Tuhan, mbok yo aku ini disembuh-sembuh ke. Tuhan, boan, aku ini ngalami kesembuhan, aku ini sudah lama loh Tuhan. Tuhan, kapan toh Tuhan? Dosaku ini apa, salahku ini apa? Dan tidak terjadi apa-apa. Kenapa? Karena kita salah berdoa. Rubah perkataan kita. Jangan cuma sekedar kita mengeluh tentang kondisi kita, curhat pada Tuhan itu boleh. Tapi jangan berhenti di situ, tambahi. Tapi aku berterima kasih Tuhan, sebab Tuhan janji. Gitu ngomongnya, Tuhan aku nih sakit Tuhan, wes gak ada yang nulungi aku, capek semua begini begitu, semua kita keluhkan sama Tuhan. Tapi jangan berhenti di situ. Tapi aku berterima kasih Tuhan, sebab Tuhan janji. Nah gitu saudara, sebab Tuhan janji. Barulah, nah bagian kedua inilah yang lebih berkuasa daripada bagian yang pertama, yaitu mengeluh dan komplain. Nah, apa sih kekuatan dari janji Tuhan? Saya ingin memulainya dengan menceritakan tentang apa yang terjadi di keluarga kami minggu lalu. Jadi selama pandemi ini karena kita nggak banyak kegiatan begitu, jadi saya ini orang yang sebenarnya tuh paling jarang keluar dari rumah begitu. Nah, jadi kegiatannya tuh ya ngapain ya masak apa segala macam gitu, dan salah satunya karena punyanya anjing ya kita mainan sama anjing gitu. Anjing ini enggak tahu diapain aja begitu. Nah kami punya 2 anjing, nah minggu lalu anjing kami yang kecil itu mati. Sedihnya Pol, karena kenapa? Karena kami serumah itu sayang banget sama anjing, sampai kami itu berkata bahwa kami panggil namanya Migo, anjing kami ini. Migo itu bukan anjing. Sampai kita tuh punya kata-kata gitu. Migo itu bukan anjing. Migo itu adalah sebuah ciptaan sendiri yang gak boleh dianjing-anjingkan gitu. Sampai kita ngomong gitu. Nah ketika anjing kecil kami mati saudara. Waduh sedihnya luar biasa gitu. Satu rumah tuh sedih semua, nangis semua. Termasuk yang nangis paling kencang adalah saya dan anak saya yang nomor 2, Ken. Kami berdua sedih banget. Nah, Ken itu paling sedih. Dan dia ini karena anaknya lebih melo gitu ya, dari lebih perasaan begitu. Lalu dia ambil itu sisirnya marun karena anjingnya ini berbulu dan bulunya tuh banyak, sering disisirin gitu sama anak-anak. Terus itu ada bekas-bekas bulunya di situ, diambil sama dia, ditaruh di selotip, ditaruh di kertas sambil dikasih ke saya. Ini kenang-kenangan, ini bulu terakhirnya marun yang kita punya, udah nggak ada lagi gitu. Itu saking melonya gitu. Dan dia enggak berhenti nangis. Dan itu membuat saya sedih gitu. Karena anak saya itu juga nangis terus gitu. Sampai
Dia bilang gini, aku rasanya sedih sampai rasanya aku tuh merasa aku pengen nangis yang kenceng. Padahal dia ini anak cowok gitu. Tapi dia tahan dirinya nggak nangis, enggak gitu. Tapi dia tahan, tapi dia berkata aku sedih banget. Dan dia masih terus sedih. Sampai papanya masuk ke kamar dan dia bilang gini, Ken berhenti nangis. Papa janji, kita akan cari anjing baru. Seketika saya lihat wajahnya itu berubah. Dia berhenti nangis sejak dari saat papanya itu berkata itu. Ketika papanya keluar, saya tanya, kenapa kamu berhenti nangis? Karena papa janji. Karena papa janji. Apa rasanya hatimu waktu papa bilang gitu? Rasanya hatiku kayak orang dikasih pengharapan gitu loh, Ma. Itu seorang manusia janji pada anaknya. Manusia janji bisa nggak ditepati? Manusia janji tidak bisa menepati karena di luar dari kekuasaannya. Tapi bilangan 23 ayat 19, mari kita akan buka sama-sama. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya atau bicara dan tidak menepatinya. Kalau Tuhan sudah ngomong, Tuhan akan melakukan dan menepatinya. Yang setuju katakan amin. Apa sih kekuatan dari janji itu? Yang pertama, janji itu memulihkan pengharapan kita. Ketika firman Tuhan kita terima sebagai janji, maka kita ini akan mengalami pengharapan kita pulih. Seperti kata anak saya tadi, rasanya seperti dikasih pengharapan. Itu baru kata-kata papanya. Kalau kata-kata Bapak di surga bicara kepada kita, waktu kita ngadepi situasi apa saja, itu pengharapan yang luar biasa Tuhan berikan. Yang kedua, kekuatan janji itu adalah janji itu memberikan sukacita. Menyegarkan jiwa kita. Sebab firman Tuhan bilang di Mazmur itu bilangnya gini, Mazmur 12 ayat 6 tuh, janji Tuhan itu murni bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam peleburan di tanah. Dapur peleburan di tanah. Tapi firman Tuhan di bahasa Inggrisnya ngomong gini, the Lord's word are absolutely reliable. Benar-benar dapat diandalkan. Saudara, kalau saudara menghadapi sesuatu, waktu saudara masih kecil, saya ingat waktu saya masih kecil, saya hadapi sesuatu yang terlalu besar buat saya. Papa saya berkata begini, jangan takut, nanti papa di belakangmu. Wah, langsung saudara ya, ini anak kecil yang penakut ini tiba-tiba punya kekuatan yang begitu besar. Kenapa? Karena ada papa di belakang yang dapat diandalkan. Saya tahu siapapun yang saya hadapi, dia tidak akan lari. Sebesar apapun yang saya hadapi, papa saya lebih besar. Janji Tuhan, saudara mau hadapi masalah keluarga saudara, saudara mau hadapi masalah dalam pekerjaan saudara, saudara mau hadapi masalah di dalam keluarga saudara, dia Bapak yang dapat diandalkan. Tuhan berkata, the Lord's word are reliable, sangat dapat diandalkan, dapat dipercaya. Janji itu memberi kita pengharapan, kasih kita sukacita, kasih kita kepastian. Bahkan untuk kepastian memastikan Tuhan itu janjinya bahwa pasti berlaku. Yesus mati di atas kayu salib. Saya ini sering perjamuan kudus dengan anak-anak, dengan keluarga kami, satu keluarga di rumah, perjamuan kudus sendiri gitu. Saya setiap kali perjamuan kudus, saya bilang gini, Tuhan, aku menerima tubuh dan darah-Mu. Ini adalah meterai dari perjanjian, bahwa aku hidup di dalam janji berkat Abraham. Meterainya adalah darah Yesus. Tuhan berkata begini, Kristus adalah ya untuk semua janji Tuhan. Kristus itu meterainya buat janji Tuhan. Jadi di dalam Tuhan kita itu tidak perlu takut apa yang Tuhan janjikan, dia akan menggenapinya. Dan yang terakhir, janji Tuhan itu pasti memberikan kita itu masa depan yang lebih baik. Nah pertanyaannya masanya begini, bagaimana agar janji Tuhan itu jadi nyata? Saya diumpamakan janji Tuhan ini kalau kayak saudara hari ini pegang handphone semua nih kayak Google gitu ya saudara ya. Google nih punya data, segala macam data kepintaran nih ada ditaruh di dalam Google. Tapi dengan saudara punya handphone itu tidak semata-mata saudara tuh tahu apa yang ada di dalam Google. Saudara perlu download itu.
Bukan berarti kalau kita beli handphone meskipun itu Android atau kita beli handphone yang paling mahal sekalipun otomatis kita itu bisa tahu apa yang di dalam Google. Gak bisa. Selama gak ada kuotanya, gak ada wifi-nya, gak ada jaringannya, gak connect, maka selama-lamanya kita gak akan pernah tahu apa yang ada di atas untuk ke bawah. Ada yang di Google gak akan bisa tahu, datanya di cloud ini gak akan bisa tahu ada di dalam handphone kita. Sama, perlu proses transfer ini. Perlu proses transfer. Janji Tuhan itu ada buat kita. Tapi kenapa sering kali terjadi? Karena kita ini enggak mentransfer janji Tuhan itu jadi nyata di dalam hidup kita. Bagaimana caranya supaya janji Tuhan menjadi nyata? Yang pertama, perkatakan janji Tuhan. Katakan 1, 2, 3, perkatakan 1, 2, 3, perkatakan. Janji Tuhan itu perlu diperkatakan. Ada sebuah kisah yang kita pernah dengar. Tentang sepasang suami istri tua yang mandul. Namanya Elisabeth dan Zakaria. Dua orang ini adalah orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, tetapi mereka mandul dan mereka sudah masuk di masa tua mereka. Di masa itu mandul akan betul-betul tidak punya anak, itu akan betul-betul sesuatu yang memalukan. Tapi suatu kali ketika Zakaria ini melayani Tuhan, malaikat Tuhan datang kepada Zakaria dan berkata, kamu akan punya anak. Lalu Zakaria berkata, gimana caranya? Aku kan sudah tua. Nah ini saudara. Sering kali kita tuh ngatur sama Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan mau tolong saya caranya gini. Kita kasih sama Tuhan tuh 1, 2, 3 step kita. Kita tidak mempercayakan stepnya kepada Tuhan, tapi kita sibuk mengatur Tuhan. Sama dengan Zakaria. Kenapa kok dia begitu? Karena dia tidak percaya. Dia berkata, gimana caranya? Dan Tuhan berkata, karena kamu tidak percaya, kamu akan jadi bisu. Kenapa Zakaria bisu? Sebab apa yang dia katakan itu dapat menggagalkan apa yang Tuhan janjikan. Kenapa janji Tuhan sering gagal di dalam hidup kita? Karena perkataan kita sendiri seringkali membatalkan janji itu terjadi di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memeteraikannya bagi kita, tetapi perkataan kita telah berkali-kali membatalkan itu sendiri. Apa yang kita katakan mungkin? Kita berkatakan gini, wes angel bojoku gak bakal iso berubah. Wes angel, memang masane koyok ngene kok. Golek duit memang angel. Wes angel, memang cerai adane hidupku kayak gini. Wes gak mungkin. Terus mau gimana lagi? Bagaimana caranya mosok mungkin itu berubah? Saudara, nah ketika Zakaria mulai mempertanyakan firman Tuhan, malaikat bilang, udah kamu bisu aja dah daripada kamu ikut-ikut campur. Omonganmu nanti bisa membatalkan, begitu. Nah saya bersyukur hari ini itu saya sampai pikir gini, mungkin kali-kali ya daripada saya ini membatalkan janji Tuhan, kali-kali sebaiknya saya ini bisu aja supaya saya tetap bisa melihat janji Tuhan digenapi. Sering kali, betapa sering kita ini tidak jadi bisu, kita ini terlalu banyak omong, saudara ya. Omong sana, omong sini, omong sana, omong sini. Sehingga yang terjadi dalam hidup kita sama sekali itu tidak membuat keadaan kita tidak jadi baik. Tuhan, ketika kita ini memperkatakan janji Tuhan, maka kita sedang menyatakan seberapa besar Tuhan yang memberi janji itu. Ketika kita sedang memperkatakan keluhan-keluhan kita, maka kita sedang menyatakan besarnya masalah kita. Dan itu tidak akan merubah apapun. Saudara, firman Tuhan janji. Firman itu kalau diucapkan tidak akan kembali dengan sia-sia kok. Saudara, ucapkan firman buat keluarga saudara, buat hidup saudara. Saya ingat beberapa waktu-waktu yang lalu saudara ya. Saya ini suka ngomong sama diri saya sendiri. Kamu tuh memang kurang berguna kan. Saya suka bilang gitu, kamu memang kurang berguna. Saya menyesali apa yang saya katakan. Saudara tahu, sejak dari saya sering memperkatakan hal itu, saya lihat hidup saya itu jadi memang benar-benar gak berguna. Saya datang sama Tuhan, saya minta ampun, saya cabut perkataan saya. Saya berkata bahwa di dalam Tuhan membuat saya ini sangat berguna. Seperti yang Tuhan janjikan. Sebab itu firman saudara, di dalam Tuhan telah membuat aku ini menjadi sangat berguna. Nah saudara, berkati diri kita, orang akan menyebut aku ini berbahagia. Orang akan melihat aku bahwa aku ini adalah wanita yang tertawa tentang hari depan.
punya harapan. Orang akan lihat keluargaku ini keluarga yang diberkati, seperti anak-anakku ini akan seperti triwira di hadapan Tuhan. Itu yang saya selalu katakan buat anak-anak saya. Anak-anakku ini bukan orang biasa. Mereka adalah triwira-triwira. Tidak peduli hari ini jadinya kayak apa saudara. Tapi yang penting firman itu diucapkan dulu. Benih tidak harus tumbuh semalam. Caranya benih tumbuh juga saudara tidak perlu tahu caranya. Tapi yang penting bagian kita adalah tabur terus, tabur terus. Satu kali kelak kita sendiri yang akan menuainya. Yang pertama caranya supaya janji Tuhan itu jadi nyata adalah lewat perkataan kita. Tapi ada hal yang kedua. Yang perlu kita lakukan adalah kita perlu taat. Dibaca dari depan dan dari belakang sama. Sebab ketaatan itu tidak pakai kata-kata, tetapi, tidak pakai banyak alasan. Taat itu ya taat. Ada bagian yang perlu kita bereskan dengan Tuhan sebelum kita ini mendapat apa yang menjadi hak kita. Saya ingin kita buka sebentar Kejadian 12 ayat 1. Firman Tuhan berkata begini, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dari rumah bapakmu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Stop. Negerinya sudah kelihatan apa belum? Kemana saudara? Enggak tahu, belum ditunjukin. Yang akan ditunjukkan kepadamu. Pergi dari rumahmu. 2 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku memberkati orang yang memberkati engkau, mengutuk orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Janji berkatnya besar. Tapi dimulai, pergi dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapakmu ke negeri yang akan kutunjukkan. Pertanyaan saya, kalau hari itu Abraham tidak pergi, apakah janji ini berlaku? Tidak. Ada bagian ketaatan yang perlu kita lakukan ketika kita mau menerima janji Tuhan. Apa yang ketika Abraham taat kepada apa yang Tuhan katakan, ketika itulah maka janji itu jadi bagiannya dia. Tuhan berkata, keluar dari kenyamananmu, keluar dari rumah bapakmu, keluar dari semua yang seolah-olah dapat memproteksi hidupmu. Mulai pasang telinga dan ikuti suara Tuhan. Tapi apa yang Abraham lakukan yang seolah-olah dia keluar dari kenyamanannya, dia harus mengikuti Tuhan yang seolah-olah terus harus dengar-dengaran kepada Tuhan, tidak sebanding dengan berkat yang Tuhan sediakan. Hari ini, sebelum Tuhan mau menepati janji-janjinya, mungkin ada bagian-bagian di mana kita perlu untuk melakukannya. Misal, ampuni dulu. Ini paling repot ini. Ampuni dulu saudaramu. Bertobat dulu. Jangan minta berkat dulu, bertobat dulu. Buang dulu berhala-berhalanya. Berhala-berhalanya bisa barang-barang, bisa sesuatu yang kita cintai banget. Bisa sesuatu yang jadi hobi kita. Buang dulu kebiasaan yang sia-sia. Kebanyakan main game, lihat YouTube. Kita bisa lihat YouTube pakai paket unlimited. Pakai paket yang kita bisa beli kuota yang enggak terbatas. Tapi gilirannya sampai ke ibadah online. Kita berkata, aduh kuota saya habis, ini repot saudara ya. Aduh saya lupa, aduh saya enggak punya waktu. Padahal kita bisa nonton YouTube tuh dari pagi sampai malam, segala macam informasi kita masukkan di dalam kepala. Kecuali satu, firman. Makanya hidup kita itu enggak ada bedanya dengan dunia. Kita enggak dapat apa-apa. Apalagi yang mungkin kita perlu untuk lakukan terlebih dahulu. Mungkin Tuhan bilang, kembalikan dulu hak orang lain, bayar dulu utangnya, bayar sebisanya, bayar dulu karyawannya, jangan digantol uangnya. Cari Tuhan lagi, buang iri, buang dendam, buang serakah, buang mata duitannya dulu. Sebelum janji Tuhan mau jadi nyata atas hidup kita. Orang yang taat itu adalah orang yang berserah. Orang yang berserah itu tidak orang yang pasrah. Berserah artinya dia itu taat kepada kehendak yang menguasai dia, itu berserah. Kalau pasrah itu artinya dia tidak mau melakukan apapun, ketaatannya dia adalah pada kehendak dirinya sendiri yang tidak mau melakukan apa-apa. Ketika kita mau janji Tuhan jadi nyata, kita perlu punya ketaatan.
Yang ketiga yang perlu kita lakukan adalah kita perlu percaya dan bersyukur. Kalau udah memperkatakan, kita jangan memperkatakan itu dengan menuntut-nuntut gitu loh saudara ya. Kalau memperkatakan firman Tuhan itu jangan menuntut. Caranya gampang, pakai bersyukur saudara, sambil percaya. Abraham ketika dia dikasih janji, dia tuh bukannya sok berjiwa muda, bukan. Dia bukan lupa pada umurnya. Sok awet muda, sok nggak tahu kalau dia tua, dia masih mungkin punya anak, jadi dia masih bisa beriman. Tidak. Dia tahu betul keadaannya, tapi dia memilih untuk percaya. Dan dia memilih untuk tetap percaya. Roma berkata dia tidak jadi lemah, meskipun tubuhnya jadi lemah. Nah caranya gini saudara, saya ingat waktu saya dapat janji Tuhan. Tuhan bilang, pada waktu saya lihat pada waktu itu, saya lihat suami saya lagi sakit. Tuhan bilang, yang hatinya teguh, kujagai dengan damai sejahtera, sebab kepadaku ia percaya. Itu firman tuh saya ucapkan terus. Tuhan terima kasih, jagai hatiku Tuhan, jagai hatiku supaya aku ini teguh percaya. Sebab kepadamu aku percaya Tuhan, jagai dengan damai sejahtera. Supaya saya bisa dengar suara damai sejahtera itu menuntun saya. Sebab saya tahu kalau mujizat mau datang, saya perlu ngikuti suara damai sejahtera. Bukan berdedek diem aja sambil berdoa bahasa rotok. Tidak, tapi saya akan tahu saya harus melakukan keputusan-keputusan yang itu perlu tuntunan Tuhan. Tuntun saya Tuhan, suara damai sejahtera itu menuntun saya. Lalu di tengah-tengah itu suasana yang tambah bagi saya waktu itu tambah genting saudara. Tuhan bilang gini, Tuhan bukan manusia yang kalau dia janji dia tidak bisa nepati, kalau dia ngomong dia bisa berdusta. Tuhan tidak akan berdusta dan Tuhan pasti nepati. Wah saya dapat firman itu, saya cuma ngomong gini, saya terima kasih Tuhan, Engkau pasti menepati. Ini dengan air mata, saya tidak mengatakannya itu dengan mudah seperti kalau hari ini kita bersorak-sorai melompat-lompat, enggak. Saya mengatakannya dengan air mata, tapi saya dengan bersyukur. Tuhan, aku berterima kasih Tuhan, sebab Engkau pasti menepati. Engkau pasti menepati. Itu di kamar hotel saya jalan sana sini. Terus saya ngomong firman itu, saya nyanyi, saya nyembah Tuhan, saya angkat tangan, saya terus katakan itu. Saya tidak bilang begini, Tuhan aku ini senom Tuhan, anakku ini saya butuh sekolah Tuhan, Engkau piye Tuhan yang aku tidak. Tidak, saya tidak mau, saya berkata, aku tidak akan izinkan perkataan-perkataan itu. Aku berkata, Tuhan aku berterima kasih sebab Tuhan janji, Tuhan pasti genapi. Aku berterima kasih dan ternyata saudara, saya dengar sebuah kesaksian bahwa dokter aja sampai berkata, mereka heran dengan apa yang Tuhan perbuat kepada Pak Lukas. Mereka berkata, kalau bukan Tuhan, ini tidak ada orang bisa selamatkan orang ini. Ini betul-betul Tuhan yang buat orang ini sembuh dan selamatkan orang ini. Kalau Tuhan sedang melakukan mujizat buat kita, Tuhan tidak akan tanggung-tanggung. Amin saudara. Wah saya pokoknya bersyukur, terima kasih. Mau bayar tagihan gimana caranya? Mama saya sudah, Tanti kamu jangan susah ya kalau kamu gak punya uang. Mah tenang, saya berkata, saya belum ditagih. Lu kok iso to kowe riyono ya ini kok ora ditagih. Lah mbah, saya bilang gitu. Pokoknya tenang mah, saya belum ditagih. Saya bilang gitu. Saya belum ditagih bukan berarti saya tidak ditagih loh saudara ya. Nantinya saya juga ditagih, cuman hari itu saya belum ditagih gitu. Tapi sementara saya melihat ke depan dan saya pikir saya akan dapat tagihan itu, saya terus nyanyi. Yang ku tahu Kau sediakan seturut kasih-Mu bagiku. Saya tuh ngomong sama bersyukur, makasih Tuhan. Sambil saya bilang gini, Tuhan caranya sembarang, saya enggak perlu tahu. Tapi aku tahu Tuhan akan menyediakan bagiku. Dan Tuhan itu betul-betul menggenapi apa yang Tuhan janjikan. Saya lihat Tuhan kita tidak pernah berdusta. Yang keempat, untuk janji Tuhan sampai ke hidup kita perlu sabar. Tunggu waktunya Tuhan. Janji Tuhan, kalau saudara dapat janji Tuhan, saudara itu ibarat orang hamil. Saudara, akhir tahun lalu seorang sahabat telepon saya, Ci aku lihat tahun ini kamu akan hamil. Aduh saya bilang gitu, kelewat masanya saya bilang gitu. Gak tahu saya mimpi kamu hamil, kamu punya anak. Tapi sekarang kamu akan punya anak. Tapi sekarang ini masih belum Ci. Sekarang ini masih belum. Ini kayak sekitar kamu masih hamil-hamil muda gitu Ci, dia berkata begitu. Tapi nanti akan datang waktunya kamu harus punya anak. Saya berkata, amin, aku akan
melahirkan jiwa-jiwa gitu kan saudara ya, pikiran kita kan gitu, melahirkan jiwa-jiwa, aku percaya. Ternyata yang saya alami adalah betul-betul ketika kita dapat janji Tuhan, itu perlu mengerang untuk melahirkan. Tetapi ketika janji Tuhan itu datang kepada kita, seorang ibu-ibu yang hamil tidak tahu kapan tepatnya dia akan melahirkan kalau dia melahirkan normal. Betul saudara? Tetapi seorang ibu-ibu yang hamil ditanyai, pengen tahu nggak wajah bayinya? Semua berkata apa? Pengen. Seneng nggak mau punya bayi? Seneng. Pengen tahu wajahnya? Pengen. Mau dikeluarin sekarang? Tidak ada ibu-ibu yang mau dikeluarin sekarang. Mereka akan berkata, tunggu waktunya yang tepat. Sama. Janji Tuhan buat sampai ke hidup saudara. Tunggu waktunya yang tepat. Ketika waktu itu tepat, janji Tuhan pasti terlaksana. Mari kita buka ayat penutup Ibrani 6 ayat 15. Abraham menanti dengan sabar. Dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri saudara. Haleluya. 1-2 hal yang saudara tangkap hari ini, saya rindu saudara mengingatnya kembali. Mungkin ada janji Tuhan yang Tuhan berikan buat saudara. Saudara ingat kembali. Janji Tuhan itu enggak harus begini saudara. Kalau saudara sakit lalu saudara kumpulkan semua ayat-ayat tentang sakit penyakit. Kalau saudara butuh uang lalu saudara mengumpulkan semua ayat-ayat tentang berkat. Bukan seperti itu. Tidak selalu seperti itu. Bisa seperti itu enggak? Bisa. Tapi enggak selalu seperti itu. Cara yang terbaik adalah saudara baca firman. Firman itu nanti akan 1-2 ayat mencolot masuk dalam hati saudara. Nah itu janji. Pegang itu berhubungan atau enggak. Tapi itu pasti akan buat terobosan buat saudara. Itu sebabnya kita mesti baca saudara. Amin. Nah mari kita akan ingat apa yang saudara 1-2 hal yang saudara dapat dari firman hari ini. Haleluya. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Katakan ku percaya, ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, katakan ku berserah. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Sekali lagi katakan ku berserah. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih buat janji-janji-Mu yang menghidupkan kami lagi, yang menghapus air mata, yang kasih kami harapan baru, yang kasih kami masa depan. Dan Tuhan, kami berdoa hari-hari ini supaya umat-umat-Mu mengalami janji-janji Tuhan yang menjadi nyata di dalam hidupnya. Ajari kami untuk kami ini setia memperkatakannya, sabar tunggu waktunya Tuhan, untuk tetap percaya, bersukacita, untuk kami ini tetap ada hidup di dalamnya, punya ketaatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati umat-umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya undang Ibu Gembala. Diberkati dengan firman Tuhan ya. Kita percaya bahwa Tuhan yang berjanji, Tuhan juga yang menggenapi. Dia sudah naik ke atas kayu salib ya untuk menggenapi semua janji, untuk menyelesaikan segala sesuatunya bagi kita, mengubah segala sesuatu yang kurang
Ya, dalam hidup kita ini, dia sudah tanggung semua, dia sudah selesaikan semua di atas kayu salib. Kita percaya Bapak Ibu Saudaraku bahwa apa yang Tuhan kerjakan di atas kayu salib itu menjadi meterai daripada janji bahwa dia menggenapi buat kita semua yang percaya. Mari kita semua bangkit berdiri, kita persiapkan hati kita untuk kita mengikuti perjamuan kudus. Bapa, kami datang padamu, kami mengucap syukur. Kami boleh ada di rumah Tuhan. Dan hari ini minggu pertama kami akan bersama-sama mengikuti akan perjamuan kudus. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, betapa Engkau Tuhan yang sungguh luar biasa. Engkau mengasihi kami, bahkan Engkau rela menyerahkan nyawa-Mu sendiri ganti kami Tuhan. Menanggung semuanya ganti kami ya Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan. Begitu luar biasa, Engkau selamatkan kami. Kau tanggung semua kutuk kami, Kau tanggung semua penyakit kami, kegagalan kami, kemiskinan kami, kehancuran kami. Semuanya sudah Kau tanggung di atas kayu salib. Bapa, Engkau sudah kerjakan semuanya dengan sempurna. Sebab itu sebelum kami mengikuti perjamuan kudus ini, Tuhan ampuni dosa kami. Kalau ada sungut-sungut, ada kekecewaan, ada mungkin kami menjadi lemah, kami menjadi undur. Bahkan mungkin kami memiliki berhala yang lain. Ampuni kami Tuhan. Kami persiapkan diri kami untuk kami boleh bersama-sama mengikuti perjamuan kudus ini. Dengan iman kami, dengan percaya kami penuh Tuhan. Untuk kami boleh menerima segala yang Kau sediakan bagi kami. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita semua bersama-sama kita datang kepada Tuhan pribadi lepas pribadi. Syakapatakaya ramata sandaya rama syatakaya. Ora lamata sandaya rama syatakaya ralamata sakaya ralawa syakaya. Ore mana sandera rama shandakaya ramata sakaya. Ora lamata sandera rama syatakaya. Kiara ralama syakaya ralamata sandaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari semuanya kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ingat kasih Tuhan, ingat korbannya yang sempurna di atas kayu salib. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inaralama syatakaya. Pada malam waktu Ia akan diserahkan, Yesus mengajak perjamuan malam itu bersama dengan para murid-Nya. Lalu Ia mengucap syukur dan Dia memecah-mecahkan roti itu. Dan Dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kami mengangkat roti ini, kami memperingati Tuhan akan pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Kami tidak membuatnya menjadi percuma. Sebab itu kami melakukan dengan iman kami, dengan percaya kami yang penuh bahwa Engkau sudah menanggung semua kejahatan kami, pemberontakan kami, semua dosa kami sudah Kau selesaikan, penyakit kami sudah Kau ambil ya Tuhan, dan oleh bilur-bilur-Mu kami telah menjadi sembuh. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Engkau meteraikan janji-Mu dengan darah-Mu sendiri. Dengan nyawa-Mu sendiri. Kau bayar kami lunas di atas kayu salib. Baik itu dosa nenek moyang kami, dosa orang tua kami, dosa kami, dosa keluarga kami. Semuanya sudah Kau tanggung di atas kayu salib. Kami diselamatkan, kami diampuni, kami dibebaskan, kami dipulihkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Engkau sudah lakukan semuanya di atas kayu salib.
Engkau sudah ambil semuanya ya Tuhan. Engkau sudah kerjakan dengan sempurna. Dan Kau berkata, sudah selesai. Sudah selesai. Sudah selesai. Semuanya sudah selesai ya Tuhan. Sebab Engkau telah memperjuangkan bagi kami. Engkau yang berperang ganti kami. Engkau yang menggantikan kami. Sehingga Engkau Tuhan mengaruniakan kepada kami kesembuhan itu, keselamatan itu, masa depan itu. Terima kasih, Kau jadikan kami lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan berkata, demikian juga Ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Terima kasih, terima kasih. Mari bersyukur, bersyukur untuk darahnya, untuk korbannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, kami menerima dengan iman. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari sembah Tuhan. Sembah Tuhan. Bersyukur dan bersyukur. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab Tuhan baik. Terima kasih buat korban-Mu Tuhan. Darah-Mu membebaskan kami. Darah-Mu menyucikan kami. Darah-Mu menyembuhkan. Haleluya. Indarara masyane. Indarara masyaya. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kesembuhan. Terima kasih karunia. Terima kekuatan yang baru. Henda rama sanda ya rama sande. Kita rara lama ya lamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersyukur kepadamu. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, kami tidak ragu lagi Tuhan. Dan kami boleh merasakan Tuhan hadirat-Mu ada di tengah kami. Engkau yang sudah berfirman, Engkau yang berjanji, Engkau meteraikan juga Tuhan dengan pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Dan sekarang kami telah merayakannya, kami memproklamirkannya Tuhan. Bahwa janji itu adalah ya dan amin bagi kami. Kami semua berhak menerima janji. Bukan dari kebenaran kami sendiri, tapi oleh karena korban Yesus Kristus, kami telah dibenarkan, kami dilayakkan untuk kami menerima janji Tuhan. Yang sakit kami disembuhkan. Malam hari ini apapun menjadi persoalan kami melihat mujizat Tuhan. Kami melihat masa depan yang luar biasa, yang tidak ada menjadi ada oleh karena firman-Mu hidup ajaib dan berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Keselamatan untuk keluarga kami, untuk masa depan kami. Kami tahu semua ada di dalam tangan Tuhan. Kami tidak takut, kami tidak khawatir ya Tuhan. Karena Engkau menjadi perisai kami, Engkau menjadi pelindung kami Tuhan. Engkau menjadi penolong kami. Dan Engkau yang menjadikan kami ini lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tidak peduli lagi dari kelemahan kami. Sebab segala sesuatunya ditentukan bukan dari kelemahan kami, ketidakberdayaan kami. Tapi ditentukan dari Allah kami yang besar dan berkuasa. Dan kami percaya kami bersama-Mu.
terima kasih, kami bersyukur kita semuanya, kita diberkati oleh Tuhan. Tangkap janji Tuhan, pegang kembali janji Tuhan, percaya dan terima. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, minggu depan kita mau bersama-sama, kita merayakan ibadah ucapan syukur untuk hari ulang tahun gereja kita yang ke-30 Bapak Ibu. Tidak terasa ya, kita bersama-sama di tempat ini, ada yang sudah begitu lama dari awal masih ada ya, dan kita sudah 30 tahun bisa melayani bersama-sama di tempat ini. Saudara terima amplop taburan untuk ulang tahun gereja, saudara bisa menabur nanti ya, ada di pintu depan di situ, dan kita boleh bersama-sama dengan penuh sukacita memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Jangan lupa Bapak Ibu semua daftarkan diri, juga keluarga kita ya, jangan ketinggalan, kita sedang merayakan ulang tahun gereja kita. Itu Bapak Ibu. Lalu juga ini, kalau gereja juga membagikan lianhua bagi orang-orang yang terkena positif COVID, kita mau menjadi berkat buat mereka, dan ada tim di gereja ini yang akan melakukan pendampingan, artinya itu memberikan support kepada mereka. Kita tidak hanya memberi secara gratis ya, ini obat lianhua ini, tetapi kita memberikan support kepada mereka, pendampingan untuk memberikan kekuatan, semangat, juga doa buat mereka, sehingga mereka betul-betul merasa terberkati ya lewat pelayanan di gereja ini. Saudara semua telah mengambil bagian untuk ini, kita menabur karena memang tidak akan pernah berhenti, mesti menabur dan menuai buat kita semuanya. Amin, Tuhan memberkati. Pengumuman dari multimedia. Dalam sepekan, mari alami kuasa dan hadirat Tuhan dalam ibadah raya Graha Betani Blora yang disiarkan secara live streaming melalui Facebook Graha Betani Blora dan Radio Gloria FM 106.7 MHz. Tiap hari Minggu pagi pukul 7.00 dan sore pukul 17.00 WIB. Untuk jemaat yang ingin mengikuti ibadah di Graha Betani Blora, bisa melakukan pendaftaran terlebih dahulu melalui WhatsApp admin gereja di 0821 4247 6262. Bagi adik-adik sekolah minggu, jangan lupa untuk terus ikuti live streaming Sekolah Minggu Pahlawan Kuat tiap hari Minggu pukul 10.00 WIB, disiarkan melalui Facebook dan YouTube Graha Betani Blora. Acaranya menarik dan banyak berkatnya loh adik-adik. Persembahan dan persepuluhan dapat dikirimkan ke rekening kas gereja di BCA nomor 19697777779 atas nama GBI Betani Blora. Demikian informasi Warta Graha Betani Blora dalam sepekan. Stay safe, stay healthy, dan shalom. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur karena gereja kita akan merayakan ulang tahun yang ke-30. Segera mendaftarkan diri. Tiada terhitung pertolonganmu, tiada terukur kesetiaanmu. Kau setia, kau setia. Mari katakan, tiada terhitung pertolonganmu, tiada terukur kesetiaanmu.
kami telah membuktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Pertolongan, perlindungan, pemeliharaan, dan banyak hal Tuhan kami telah melihat Engkau ada di hidup kami. Bahkan Engkau lebih nyata dari segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami boleh menerima anugerah yang begitu luar biasa. Karena kami adalah milik kepunyaan-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah pada sore sampai malam hari ini. Kalau sebentar kami umat-Mu, kami akan pulang. Kami meninggalkan tempat ini, kami mengangkat tangan kami kepadamu. Tanda kami, sungguh kami membutuhkan Engkau. Kami mengandalkan Engkau satu-satunya Tuhan, yang terus kami perlukan di setiap kehidupan kami. Kami ingin mengatakan kepadamu, bukan karena saja kami perlu Engkau ya Tuhan, tetapi hati kami Tuhan, kami mengasihi-Mu, kami mencintai-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan untuk terus mencari Engkau lebih dari apapun Tuhan. Karena Engkau segala-galanya dalam hidup kami ini. Terima kasih Tuhan, kami mau pulang Tuhan, kami tidak sendiri. Tapi kami mau menyerahkan hidup kami, masa depan kami, pekerjaan kami, rumah tangga kami, pelayanan kami, studi kami, masa depan kami serahkan dalam tangan-Mu. Pegang kendali semuanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menerima berkat Tuhan. Biarlah urapan yang baru turun atas kami semua di dalam persekutuan anugerah-Nya. Kita menerima kekuatan, berjalan di dalam anugerah Tuhan. Dari mukjizat kepada mukjizat, dari perkara-perkara yang sukar, kita akan dimampukan oleh Tuhan mengatasi segala sesuatunya. Sehingga kita dijadikan lebih daripada pemenang. Kita mau terus bertumbuh di dalam Tuhan, bertumbuh pengenalan kita, bertumbuh untuk kita ini terus menjadi pribadi-pribadi yang mau taat, yang mau dengar-dengaran Tuhan, yang mau setia sampai pada akhirnya. Terima kasih, biar lewat kehidupan kami semakin diperkaya pengenalan kami akan Engkau. Terima kasih, terimalah semua berkat yang terbaik. Dikaruniakan Bapa segala terang, di dalam persekutuan Bapa, Anak, dan Roh Kudus, memberikan kita semua kekuatan, perlindungan, penyertaan Tuhan, begitu nyata buat kita semuanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mari bersyukur, mari bersyukur. Bersyukur untuk kesembuhan, bersyukur untuk kekuatan, bersyukur untuk anugerah Tuhan. Bersyukur untuk pekerjaan yang disertai, bersyukur untuk pintu-pintu yang dibukakan Tuhan, pintu-pintu yang baru. Bersyukur untuk setiap persoalan kita yang diubahkan Tuhan menjadi mujizat. Pengharapan yang baru turun buat kita. Terima kasih. Terima kasih, kami terima semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kami semua damai sejahtera, sukacita, dan kekuatan yang baru. Di dalam nama Yesus kami sambut berkat-Mu. Semua yang diberkati percaya berkata, amin. Tuhan memberkati. Shalom, selamat malam, selamat hari Minggu. Dimohon Bapak Ibu untuk tetap jaga jarak dan bergantian untuk turunnya Bapak Ibu Saudara. Tetap jaga protokol kesehatan. Terima kasih, Tuhan memberkati.